Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. nggak boleh sambil makan dan juga lainnya. Nggak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama, ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. supaya kami lebih mengerti. Satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, kakak senang sekali loh ketemu sama adik-adik di ibadah online minggu ini. Nah, kakak lihat semua sudah duduk yang rapi ya. Pasti semua sudah siap untuk beribadah. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita mau doa dulu ya. Nah, adik-adik semua duduk rapi, lipat tangan, tutup mata, ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Tuhan Yesus sudah memberkati kami sepanjang minggu ini. Sekarang kami mau beribadah, kami mau memuji, menyembah Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan Yesus melalui firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami ya, buat kami duduk tenang, buat kami memuji Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap memuji menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Adik-adik yang cinta Tuhan Yesus katakan amin. Nah adik-adik, yuk kita bersukacita, kita memuji Tuhan, kita mau katakan selamat pagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Ayo adik-adik, lebih sukacita lagi. Kita mau bersyukur buat Tuhan Yesus yang baik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, kita harus terus bersyukur pada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi,
Adik-adik, yuk lebih bersyukur lagi pada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ayo adik-adik, kita lebih bersyukur lagi pada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Pasti adik-adik sudah tahu ya bagaimana caranya. Adik-adik bisa transfer persembahan adik-adik ke nomor rekening yang ada di layar adik-adik. Terima kasih untuk persembahannya ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Cynthia yang akan menyampaikan informasi yang tentunya membuat kalian sukacita dan gembira. Apa itu? Yuk kita dengarkan, pasang kupingnya adik-adik. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Oleh sebab itu, sekolah minggu akan kembali bagi-bagi hadiah untuk adik-adik yang manis dan setia beribadah online setiap minggunya. Senang bukan adik-adik? Nah, adik-adik, bagaimana ya caranya supaya semua adik-adik dapat hadiah tersebut? Dengarkan nih Kakak Cynthia bilang. Yang pertama, nanti kalian akan mendapatkan 8 lembar LKS. Apa itu LKS? LKS adalah lembar kerja sekolah minggu yang akan dikirimkan langsung ke alamat kalian masing-masing atau diserahkan ke orang tua murid di gereja. Nah, adik-adik, yang kedua, setiap minggunya kalian harus bisa menyelesaikan 1 lembar LKS. Dan sebelumnya cek dulu apakah sudah benar atau belum. Nah, yang ketiga, jika kalian sudah yakin akan jawabannya, kalian harus foto hasil jawaban LKS tersebut dan mengirimkan via WA kepada masing-masing guru sekolah minggu di mana kalian beribadah. Dan adik-adik, LKS tersebut akan dimulai dari bulan Februari dan berakhir di bulan Maret 2022. Jadi totalnya ada 8 lembar LKS. Wah, seru deh adik-adik. Karena kalian akan menemukan banyak aktivitas yang menyenangkan buat kalian. Pasti kalian suka. Nah adik-adik, selamat bertugas ya adik-adik. Kakak yakin dan percaya bahwa kalian pasti bisa. Karena bersama Tuhan, kalian pasti bisa. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah bersuka cita. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Febe. Sudah siap adik-adik? Sekarang adik-adik masih berdiri semua ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi supaya Roh Kudus pimpin kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap adik-adik?
dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Lebih lagi adik-adik. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Lebih lagi adik-adik. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang duduk yang manis, kita dengarkan firman Tuhan. Salam adik-adik. Ada sukacita? Ya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik. Adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Tuhan, kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Urapi kami semua supaya kami duduk manis, supaya kami mengerti firman-Mu. Urapi juga Kak Feby yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik yang percaya katakan amin. Adik-adik sekarang siapin apa? Alkitab. Kita akan mendengar firman Tuhan hari ini. Buka di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Nanti adik-adik baca ya. Tema hari ini adalah Tuhan Yesus ingin kita berterima kasih. Adik-adik, misalnya nih, adik-adik, kalau adik-adik dikasih makanan oleh papa mama atau oleh sama teman-teman atau sama saudara, kalau dikasih makanan, adik-adik harus bilang apa? Adik-adik, boleh nggak misalnya adik-adik terima makanan, langsung adik-adik buka makan?
Sopan nggak adik-adik? Nggak boleh. Adik-adik harus bilang apa? Terima kasih, Tuhan berkati. Itu baru benar ya. Nah, ini Kak Feby punya apa adik-adik? Kak Feby punya kado. Wah, siapa mau kado nih? Ya ini, kalau adik-adik terima kado dari papa, mama, dari siapapun. Kalau adik-adik dikasih, adik-adik harus bilang apa? Thank you, Tuhan berkati. Nah, baru adik-adik jadi anak yang baik, anak yang sopan. Adik-adik tahu berterima kasih. Sekarang adik-adik duduk yang manis. Kita akan apa? Nonton video ini ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, adik-adik udah nonton video tadi ya. Itu menceritakan berapa orang yang sakit kusta, adik-adik? Berapa? 7? Salah. Yang benar berapa, adik-adik? Jonathan berapa, Jonathan? Benar, 10. Yang sakit kusta itu adalah 10. Yang sakit kusta itu disembuhkan nggak, adik-adik? Disembuhkan ya. Hebat ya Tuhan Yesus. 10 orang sakit kusta itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Lalu pertanyaan kakak nih, kan 10 orang disembuhkan. Adik-adik, waktu 10 orang disembuhkan, berapa orang yang ingat harus balik ke Tuhan Yesus? Berapa adik-adik? 1. Wah, sedih adik-adik. 10 disembuhkan, yang 9 orang lupa Tuhan Yesus. Yang ingat Tuhan Yesus hanya berapa? 1 orang. 1 orang ini siapa, adik-adik? Ya, 1 orang ini adalah orang Samaria. Orang Samaria ini, mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Nenek moyang mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi orang Samaria ini, setelah dia disembuhkan Tuhan Yesus, dia ingat. Yang
sembuhkan saya kan Tuhan Yesus. Saya harus berbalik ke Tuhan Yesus, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Akhirnya orang Samaria ini apa? Ketemu Tuhan Yesus, dia berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kenapa adik-adik? Karena orang Samaria ini tahu berterima kasih. Dia setelah Tuhan Yesus melihat satu orang ini berbalik, orang Samaria ini, Tuhan Yesus bilang, 9 orang itu kemana? 9 orang itu kemana adik-adik? Ternyata 9 orang itu lupa sama Tuhan Yesus setelah sembuh. Itu menceritakan seperti orang apa? Orang misalnya, nih Tuhan Yesus sembuhkan saya. Udah sembuh, lupa Tuhan Yesus. Dia lupa berdoa, dia malas baca Alkitab, dia malas memuji Tuhan lagi. Kenapa? Dia pikir, asal udah sembuh. Tadinya, Tuhan Yesus tolong dong, saya mau ulangan, saya nggak bisa. Setelah dia dapat nilai bagus, dia lupa Tuhan Yesus. Kira-kira Tuhan senang nggak adik-adik? Tuhan nggak senang. Ya, Tuhan Yesus senang kepada siapa? Kepada orang Samaria. Yang satu orang itu datang berterima kasih. Dia disembuhkan, dia nggak lupa Tuhan Yesus. Dia tahu, saya harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Begitupun dengan kita adik-adik. Kita sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Kita tetap harus rajin apa? Tetap rajin harus berdoa. Tetap harus rajin baca Alkitab, memuji Tuhan, rajin ke gereja. Kalau misalnya sekarang kan belum bisa ke gereja, adik-adik sekolah minggu lewat online juga. Adik-adik duduk yang pinter, yang manis. Adik-adik, Tuhan Yesus memuji satu orang itu. Kenapa? Karena dia lakukan yang terbaik sehingga dia bukan hanya mendapat mujizat Tuhan Yesus, tapi apa adik-adik? Dia mendapat keselamatan. Dia diselamatkan. Adik-adik ikut Tuhan Yesus. Bukan hanya mujizat Tuhan Yesus. Saya sudah sembuh, saya jadi anak pintar. Enggak. Kita harus apa? Berterima kasih sama Tuhan. Kita mengenal Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik juga berterima kasih kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Kirim kepada kasih papa mama yang baik. Kasih apa? Guru yang baik. Di rumah adik-adik bisa makan, adik-adik bisa sekolah. Adik-adik itu semua kebaikan Tuhan. Jadi yang Tuhan mau apa? Adik-adik bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus itu baik. Adik-adik kita sekarang mau ayat hafalan. Adik-adik buka Alkitab di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34a. Adik-adik baca ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. 1 Tawarik 16 ayat 34a. Adik-adik apa? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu apa? Tuhan itu baik. Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik. Maka kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sungguh baik, sangat baik, amat baik. Adik-adik, sekarang kita mau minta urapan Roh Kudus. Sebelum adik-adik minta urapan Roh Kudus, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, ampuni semua dosa kesalahan kami, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan, kami merindu diurapi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan yang baik, dalam nama Yesus, amin. Adik-adik, angkat kedua tangan, kita minta urapan Roh Kudus. Roh Kudus yang baik, Roh Kudus curahkan kuasa urapanmu. Urapi kami semua, urapi adik-adik dengan kuasa urapanmu yang terbesar. Supaya adik-adik menjadi adik-adik yang baik, yang pintar, yang cerdas. Roh Kudus mengalir, yang sakit disembuhkan. Roh Kudus tolong setiap adik-adik ini, mereka menjadi anak yang baik,
anak yang terus mengasihi Tuhan Yesus, selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Adik-adik tetap angkat kedua tangan, kita akan terima berkat Tuhan. Arapa syarapa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih anugerah-Mu, pimpinanmu. Tuhan sangat baik, sungguh baik. Tuhan Yesus, urapi adik-adik ini supaya adik-adik ini semakin mengasihi Tuhan Yesus, cinta Tuhan Yesus. Bapa, Engkau berkati adik-adik ini, berkat rohani, jasmani, mati melimpah, supaya adik-adik ini menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang cinta Tuhan Yesus, selalu mengasihi semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang cinta Tuhan katakan amin. Adik-adik, terus jadi anak Tuhan yang baik, yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Salam adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Amin.